Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Oke, pada pertemuan kali ini sebelum kita memasuki bahasan utama tentang aplikasi Office yaitu Word, Excel dan PowerPoint, kita lebih dahulu mengenal tentang sistem operasi. Sistem operasi secara umum adalah ya pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamakan pengguna serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer tersebut. Jadi sistem operasi di sini adalah merupakan sebuah penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer sehingga nantinya akan dapat menggunakan perangkat lunak atau software. Oke, berikutnya yaitu untuk jenis sistem operasi ya, berdasarkan jumlah pengguna dan program yang dijalankan, sistem operasi dapat dikategorikan beberapa, ada 4, yaitu yang pertama single user single tasking, yaitu sistem operasi yang semacam ini bisa hanya bisa digunakan oleh satu akun pengguna dan tidak bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Kemudian ada multi-user dan single testing, di mana sistem operasi ini dapat digunakan lebih dari satu akun pengguna, namun tidak bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Kemudian yang ketiga yaitu single user multitasking. Untuk sistem operasi seperti ini ya, hanya bisa digunakan oleh satu akun pengguna, namun bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Kemudian yang terakhir yaitu multi-user dan multitasking. Sistem operasi ini ya, bisa digunakan oleh lebih dari satu akun pengguna dan bisa menjalankan banyak program secara bersamaan. Kemudian berdasarkan fungsi dasar sistem operasi ini, ada beberapa, di antaranya itu untuk menjembatani hubungan antara hardware dan program aplikasi yang dijalankan oleh user atau pengguna, seperti yang dijelaskan awal tadi ya. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengatur dan mengawasi penggunaan perangkat kelas oleh user dan berbagai program aplikasi, atau disebut dengan resource allocator. Jadi sistem informasi ini akan mengatur atau mengalokasikan sumber daya perangkat keras yang digunakan oleh aplikasinya. Kemudian yang ketiga, yaitu sebagai program pengendali yang bertujuan untuk menghindari kekeliruan atau error dan penggunaan komputer yang tidak perlu. Nah, di sini yaitu sebagai guardian atau penjaga ya, yang bisa menjaga komputer dari berbagai kemungkinan kerusakan. Biasanya sistem operasi kalau ada error pada, aplikasi, dia akan menampilkan pesan kesalahan untuk mengurangi, kerusakan pada aplikasi atau pada perangkat kerasnya. Kemudian yang keempat, yaitu manajer sumber daya hardware. Sehingga seperti kita ketahui mungkin di Windows ada ya, kita dapat mengatur penggunaan memori atau printer atau perangkat keras lainnya atau penggunaan sumber daya seperti prosesor, CPU atau RAM-nya atau mungkin penggunaan dari, media penyimpanan seperti hard disk atau media penyimpanan lainnya. Kemudian ada beberapa komponen utama dari sistem operasi di antaranya yaitu kernel. Kernel di sini merupakan suatu software atau perangkat lunak atau kumpulan program yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer ya secara aman dan terkendali. Kernel ini merupakan intinya dari sistem operasi. Karena aksesnya terhadap hardware terbatas, sedangkan ada lebih dari satu program yang harus dilayani dalam waktu yang bersamaan, maka kernel juga bertugas untuk mengatur agar kapan dan berapa lama suatu program dapat menggunakan satu bagian hardware tersebut.
Nah, hal itu disebut dengan multiplexing. Jadi kernel adalah bagian utama dari sistem operasi. Eee, Kernel ini ada 4 kategori. Yang pertama yaitu monolithic kernel, yaitu kernel yang menyediakan abstraksi hardware yang kaya dan bersifat sangat kuat atau powerful. Kemudian ada microkernel, yaitu kernel yang menyediakan hanya sekumpulan kecil abstraksi hardware sederhana dan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disebut sebagai server untuk menyediakan fungsi-fungsi lainnya. Kemudian ada hybrid atau ini bisa disebut sebagai modifikasi dari microkernel tadi ya. Karena kernel ini mirip dengan microkernel, tetapi ia juga memasukkan beberapa kode tambahan di kernel tersebut agar ia menjadi lebih cepat sehingga akan berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian ada exokernel. Nah, di sini kernel semacam ini tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tetapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke hardware secara langsung atau hampir hampir langsung. Kemudian komponen yang kedua yaitu ada file. File di sini merupakan file yang dibentuk ataupun dijalankan oleh sistem operasi. Nah, file sini juga berarti sistem berkas dan file system yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. Biasanya ada file-file yang berekstensi DLL atau ekstensi lainnya ya. Di Microsoft Windows biasanya ada banyak file sekali yang untuk menjalankan fungsi-fungsi dari sistem operasi itu. Ada registry, ada file system dan sebagainya. Kemudian ada user interface. Yaitu sebuah sistem operasi ini ya, biasanya memiliki suatu karakteristik atau bentuk interface atau antarmuka atau tampilan yang menjadi interaksi antar user kepada komputernya. Bentuk umum dari user interface ini, ada 2, yaitu Command Line Interface atau Command Line Interpreter atau kita singkat CLI. Yaitu yang memberikan tampilan dalam mode teks kepada user. Biasanya background-nya satu warna, biasanya hitam ya kalau seperti DOS atau kalau kita lihat pada Windows ada CMD itu atau, PowerShell. Ya biasanya latar belakangnya hanya satu hitam atau juga ada yang bisa hijau biasanya. Kemudian ada user interface yang namanya itu Graphical User Interface atau kita singkat GUI, yaitu user interface semacam ini akan memberikan tampilan yang lebih interaktif dan nyaman digunakan oleh user. Jadi sudah berupa grafis. Jadi resolusi gambar dan jumlah warna yang dihasilkan juga lebih banyak, tergantung dengan kemampuan VGA ya atau video adapter dari komputer tersebut. Yang contohnya kalau yang sudah menggunakan GUI saat ini yang populer ada Windows, macOS, Linux sekarang sudah menggunakan, tapi sebelumnya Linux masih menggunakan CLI, sekarang, akhir-akhir ini sudah menggunakan GUI. Kemudian ada, macam-macam sistem operasi. Di sini ada kita bagi beberapa platform ya. Yaitu ada yang platformnya mainframe. Platform mainframe sini yaitu kalau Anda ketahui komputer-komputer tipe zaman dulu atau komputer-komputer, untuk menangani data yang sangat besar. Biasanya mainframe ini komputernya berukuran sangat besar atau raksasa atau mungkin seukuran gedung dan sebagainya, sangat besar. Nah, di sini yang populer adalah dapat menggunakan sistem operasi yang dikembangkan oleh IBM yaitu OS 390. Dan sekarang mungkin masih sudah berkembang lagi semakin banyak.
Kemudian ada platform mid-range yang berupa server-server yang kita gunakan pada perusahaan atau instansi-instansi tertentu, atau mungkin di kampus-kampus atau di perusahaan ya, itu kita bisa menggunakan sistem operasi dari Sun yang namanya Solaris yang sekarang berubah nama menjadi Oracle Solaris. Kemudian ada yang, keluaran dari IBM ada AS400, kemudian ada Unix dan sebagainya. Kemudian ada platform workstation yang seperti kita ketahui platform workstation ini kita kenal sebagai PC atau personal komputer yang bisa berupa desktop atau laptop mungkin, atau mungkin sedang, perkembangan zaman sudah berubah menjadi seperti tablet dan sebagainya. Jadi untuk tipe platform seperti ini dulu masih menggunakan DOS, kemudian DOS sekarang sudah berkembang di Windows ya. Kemudian ada platform tersebut yang besutan dari Apple, itu menggunakan macOS yang dulunya ada OS X, kemudian ada juga yang untuk yang berbasis, eee, open source, yaitu sistem operasi Linux. Kemudian ada dari platform mobile, dulu kita mengenal seperti PDA atau Personal Data Assistant, itu masih menggunakan Windows CE, kemudian berkembang berkembang jadi Pocket PC, kemudian ada Symbian yang sudah berubah seperti telepon genggam ya mobile-nya dan mobile Java. Kemudian ada platform dari smartphone atau smart device, perangkat-perangkat pintar yang saat ini sangat berkembang, sangat pesat ya, dari mulai kehidupan sehari-hari kita sudah banyak mungkin yang menggunakannya. Yaitu di antaranya sistem operasinya dimulai dulu dari Nokia dulu ya. Dulu mengembangkan Symbian, kemudian ada pabrikan BlackBerry yang mengembangkan sistem operasinya sendiri, kemudian, tergeser oleh Android dan iOS. Android ini digunakan pada platform yang berbasis, dari Google biasanya, kemudian iOS dari Apple. Nah, selain itu mungkin ada sistem operasi yang digunakan pada game konsol ya, eee, contohnya PlayStation, Xbox, atau Nintendo. Mereka mengembangkan sistem operasinya sendiri. Oke, untuk pengenalan singkat ya sebagai, wawasan, untuk DOS yaitu sistem operasi yang berbasis teks di sini, yaitu jadi seluruh perintahnya berbasis teks, kita perlu mengetikkan perintahnya agar dikenali oleh sistem operasi tersebut. Akan tetapi DOS ini masih tetap melekat pada Windows yang terbaru sekalipun, karena, DOS pada mulanya sebelumnya dikembangkan oleh IBM dengan nama PC-DOS, kemudian diakuisisi oleh Microsoft sehingga menjadi Microsoft DOS yang kemudian dikembangkan lagi menjadi Microsoft Windows. Kemudian untuk Microsoft Windows yang merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft ya, dengan menggunakan antarmuka berbasis GUI tadi ya. Oke, sehingga sudah berbasisnya grafis. Kemudian untuk Linux itu sebagai pesaing dari Windows yang bersumber dari, terbuka atau open source atau kita katakan gratis, yang pada dasarnya dibangun atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds ya pada tahun 91. Linux ini di bawah lisensi publik GNU versi 2. Nah, untuk Linux ini berbeda dengan Windows yang kernelnya melanjutkan kernel DOS.
Linux ini mengembangkan kernelnya sendiri, yang kemudian karena open source maka bebas mengembangkan sistem operasi tersebut, sehingga muncul berbagai macam distribusi Linux atau kita sebut distro. Ada yang terkenal adalah Ubuntu, ada Red Hat, ada, Mint dan sebagainya ya. Kemudian untuk pesaing Windows lagi yaitu ada macOS, kalau di sini macOS platformnya eksklusif pada produk-produk PC keluaran dari Apple. Nah, macOS yang sebelumnya ini disebut OS X, yaitu sistem operasi dengan antarmuka grafis juga ya, yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Incorporated. Nah, sistem operasi ini khusus untuk komputer dari Apple atau kita sebut dulunya adalah Macintosh. Oke, sistem operasi ini dikembangkan pertama kali sekitar tahun 2001. Kemudian, ada sistem operasi yang populer saat ini yaitu Android. Nah, untuk sistem operasi ini sebenarnya Android berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak atau mobile dengan touchscreen atau layar sentuh seperti, smartphone atau komputer tablet. Tapi saat ini Android pun sudah berkembang masuk ke dalam ranah smart device atau perangkat-perangkat pintar lainnya. Kemudian Android awalnya juga dikembangkan oleh Android Incorporated dengan dukungan finansial dari Google yang kemudian diakuisisi pada tahun 2005. Sistem operasi ini, dirilis resminya pada tahun 2007 dan perangkat pertama yang menggunakan Android dirilis pada tahun 2008. Untuk sebagai pesaing dari Android, Apple pun mengeluarkan iOS, yang sebelumnya namanya adalah iPhone OS ya. Sistem operasi ini khusus untuk perangkat seluler dari Apple Inc. Sistem operasi ini ya, memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan, di antaranya adalah iPhone, iPod, dan iPad, yang kemudian menjadi iPadOS pada tahun 2019. Oke, di sini sistem operasi ini sangat populer menyaingi Android. Baik, untuk secara singkat begitu untuk mengenal sistem operasi. Nah, ini ada tugas untuk kalian semua, yaitu membuat sebuah video presentasi yang menjelaskan bahasan lengkap tentang sistem operasi yang disebutkan tersebut. Kelompok ini ada terdiri dari 7 kelompok, jadi satu kelompok mengambil satu tema bahasan. Nah, untuk videonya, presentasinya berupa videonya harus menampilkan presentasinya dan presenternya seperti video yang saya lakukan ini. Nanti untuk presentasinya silahkan bisa bergantian antar anggota kelompok atau apabila tidak bergantian, bisa dimasukkan di kreditnya atau nama kelompoknya dan perannya sebagai apa, peran-peran masing-masing anggota kelompoknya ya. Misalnya sebagai editor atau pencari, materi atau sebagainya. Untuk videonya minimal 7 menit, maksimal sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian untuk waktu pengumpulannya 1 minggu sejak penugasan saat ini. Baik, demikian saya kira, perkuliahan kali ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.